Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa Mengasihi Anak, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 35. Yesus bersabda, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya yang sejati. Yesus bersabda demikian, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudari terkasih, banyak manusia mempercayakan hidupnya kepada kekuatan hidupnya. Berbagai vitamin dikonsumsi agar ototnya menjadi kuat dan besar. Namun, jika umur sudah semakin tua, kekuatan otot itu akan semakin mengendor dan tidak dapat diandalkan lagi. Manusia zaman sekarang sangat percaya kepada teknologi digital dalam berbagai aplikasinya. Bahkan di negara maju cukup dengan menggenggam sebuah handphone canggih, seseorang bisa mengendalikan berbagai urusan hidupnya. Teknologi itu akan semakin maju. Yang sekarang kita bangga-banggakan akan menjadi tidak berguna di waktu kemudian. Manusia lebih percaya kepada manusia lain yang berkuasa. Mereka berusaha agar selalu dekat dengan para penguasa itu, agar mendapatkan berbagai keuntungan. Sayang bahwa kekuasaan yang dipegang para penguasa itu sementara saja sifatnya. Para raja berlalu oleh waktu. Pejabat negara pun akan diganti pada waktunya. Mesir kuno yang ribuan tahun menguasai dunia saat ini tinggal gurun pasir saja. Begitulah sifat manusia, mempercayakan hidupnya kepada kekuasaan duniawi yang tidak langgeng sifatnya. Ya, memang begitulah takdir manusia, yaitu menyerah kepada perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah bisa dihentikan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua berubah dan berlalu, termasuk keberadaan kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, jika pada umumnya manusia mempercayakan hidupnya kepada kekuatan tubuhnya, kepada teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kepada para penguasa,
semua itu masih dimaklumi karena begitulah kehidupan duniawi. Namun yang lebih parah adalah tindakan beberapa manusia yang lebih mempercayakan hidupnya kepada kuasa kegelapan. Pernahkah Anda mendengar nama tempat Gunung Kawi di daerah Jawa Timur? Atau Gunung Kemukus di daerah Jawa Tengah? Kedua tempat itu hanyalah sebagian kecil dari berbagai tempat yang dipergunakan untuk keperluan mencari kuasa kegelapan yang bisa membantu mereka mendapatkan kenikmatan duniawi berupa harta benda, popularitas, jabatan. Namun, semua itu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Harus ada imbalannya atau yang sering disebut dengan tumbal. Bahkan ada yang harus mengorbankan keselamatan anaknya sendiri agar usaha dagangnya bisa berkembang. Kuasa kegelapan ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi atau untuk mencelakai orang lain yang tidak kita sukai. Di masyarakat dikenal adanya istilah susuk, pelet, guna-guna, santet, tenung, yaitu berbagai upaya untuk mendapatkan keinginan dengan bantuan kuasa kegelapan. Kepercayaan kepada berbagai kuasa kegelapan tersebut tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Saudara-saudari terkasih, ajaran iman para rasul dan ajaran yang tertulis di kitab suci jelas-jelas menyampaikan bahwa kepercayaan kita adalah kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka adalah satu pribadi. Allah Bapa yang Maha Kuasa adalah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab Kejadian pada bagian awal diceritakan bagaimana Allah Bapa menciptakan dunia dan seisinya selama 6 hari. Allah Bapa asal segala sesuatu di dunia ini, termasuk hidup dan kematian manusia. Allah Putra adalah Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Allah Putra ini harus menderita sengsara, wafat, dan dibangkitkan dari antara orang mati. Allah Putra sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan kuasanya, Allah Putra mengadili orang hidup dan mati. Ajaran iman para rasul ini menambahkan bahwa kita mempercayai gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kita juga percaya akan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Apakah kita masih percaya kepada berbagai kekuatan duniawi? Apakah kita sudah mempercayai Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih mempercayai berbagai kekuatan dunia, baik kepada kuasa kegelapan maupun kepada kemajuan teknologi. Kami bersalah karena seharusnya hanya kepadamu saja hidup kami percayakan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.